Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ranti Sylvia Aryani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cisco Lab 21.2.10 yang berjudul Encrypting and Decrypting Data Using OpenSSL. Di sini kita langsung saja baca skenarionya. OpenSSL adalah proyek open source yang menyediakan toolkit yang tangguh, berkelas, komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol Transport Layer Security atau TLS dan Secure Socket Layer atau SSL. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini, kita akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan teks. Catatan: saat ini OpenSSL adalah pustaka kriptografi de facto. Penggunaan yang disajikan di lab ini tidak disarankan untuk perlindungan yang kuat. Di bawah ini adalah dua masalah keamanan dengan lab ini. 1. Metode yang dijelaskan di lab ini menggunakan fungsi derivasi kunci lemah. Keamanan hanya diperkenalkan dengan kata sandi yang kuat. 2. Metode yang dijelaskan di lab ini tidak menjamin integritas file teks. Lab ini harus digunakan untuk tujuan instruksional saja. Metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Di sini kita membutuhkan CyberOps Workstation. Kemudian langsung ke instruksi. Part 1. Encrypting Message with OpenSSL. OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri untuk enkripsi. Meskipun banyak algoritma enkripsi dapat digunakan, lab ini berfokus pada AES. Untuk menggunakan AES guna mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL. Ikuti langkah-langkah di bawah ini. Step 1. Encrypting a text file. Log into CyberOps Workstation VM. Di sini kita diperintahkan untuk masuk ke CyberOps Workstation ya. Di sini saya sudah masuk. Kemudian masuk dengan password CyberOps. Lalu open a terminal window. Langsung saja kita buka terminal. Kemudian karena file teks yang akan dienkripsi ada di direktori home analyst lab.support.files, maka kita ubah ke direktori itu dulu. Langsung saja kita ketikkan perintahnya untuk masuk ke direktori tersebut. cd.lab.support.files. Di sini kita sudah masuk ke direktori yang dituju. Kemudian ketikkan perintah berikut untuk mencantumkan konten file text letter to grandma.txt. Di sini langsung saja kita ketikkan perintah get letter underscore to grandma.txt.
Kemudian akan tampil isi dari teks letter to grandma yang berisi, "Hi grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chip cookies you sent me. I got them this morning and I have already eaten half of the box. They are absolutely delicious. I wish you all the best. Love, your cookie eater grandchild." Di sini terdapat sebuah surat dari seorang cucu untuk neneknya yang berisi sebuah ucapan terima kasih karena neneknya tersebut telah mengirimkan biskuit coklat untuk cucunya. Kemudian from the same terminal window, dari jendela terminal yang sama, jalankan perintah di bawah ini untuk mengenkripsi file teks. Perintah akan menggunakan AES 256 untuk mengenkripsi file teks dan menyimpan versi terenkripsi sebagai message.inc. OpenSSL akan meminta kata sandi dan konfirmasi password. Kita diminta untuk mengingat password tersebut untuk masuk ke file teks enkripsinya nanti. Langsung saja kita ketikkan perintah OpenSSL AES 256 cbc min letter underscore to underscore grandma.text out message.inc. Di sini kita masukkan password. Di sini kita gunakan password 12345. Kemudian masukkan password sekali lagi 12345. Lalu ketika proses selesai, gunakan perintah cat lagi untuk menampilkan konten file message.inc. Baik, kita ketikkan perintah cat message.inc dan hasilnya akan menjadi seperti ini, sehingga timbul sebuah pertanyaan, did the content of the message.inc file display correctly? What does it look like? Explain. Yang artinya, apakah konten file message.inc ditampilkan dengan benar? Seperti apa bentuknya? Jelaskan. Di sini dapat kita lihat bentuknya berantakan, sehingga kita tidak mengerti maksud dari file enkripsi ini. Lalu, untuk membuat file dapat dibaca, jalankan kembali perintah OpenSSL. Tetapi kali ini tambahkan opsi min A. Opsi min A memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode penyandian berbeda dari base64 sebelum menyimpan hasilnya dalam sebuah file. Catatan, base64 adalah grup skema pengkodean biner ke teks yang digunakan untuk merepresentasikan data biner dalam format string ASCII. Langsung saja kita ketikkan perintah
open SSL AES 256 min cbc min a min in letter underscore to underscore grandma dot text out message dot inc. Kemudian masukkan password 12345, masukkan sekali lagi passwordnya 12345, lalu once again use the cat command to display the content of the now regenerate message inc file. Sekali lagi, gunakan perintah cat untuk menampilkan konten file message.inc yang sekarang dibuat ulang. Catatan, isi dari message.inc akan bervariasi. Baik, langsung saja kita ketikkan perintah cat message.inc. Dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Dan terdapat sebuah pertanyaan. Is message.inc display correctly now? Explain. Yang artinya, apakah message.inc ditampilkan dengan benar sekarang? Jelaskan. Sebenarnya isi dari file enkripsi ini sudah benar, sudah terenkripsi, tapi kita masih belum bisa membaca isi dari file ini karena ini merupakan file enkripsi. Kemudian timbul pertanyaan kedua, yaitu can you think of a benefit of having message.inc base 64 encode, yang artinya, dapatkah Anda memikirkan keuntungan memiliki message.inc base 64 encode? Di sini ada keuntungannya ketika kita menggunakan base 64 encode itu, karena di sini kita dapat dilihat dengan jelas bahwa ini merupakan file terenkripsi. Tidak seperti sebelumnya, seperti ini yang bentuknya masih berantakan. Kemudian part 2, decrypting message with OpenSSL. Dengan perintah OpenSSL yang serupa, dimungkinkan untuk mendekripsi message.inc. Di sini kita gunakan perintah OpenSSL AES 256 cbc min a min d min in message.inc min out decrypted underscore letter dot text. Sini kita masukkan password 12345. Ketika OpenSSL selesai mendekripsi file message.inc, itu menyimpan file pesan yang didekripsi dalam file teks yang disebut decrypted underscore letter dot text. Gunakan cat untuk menampilkan isi dari decrypted underscore letter dot text. Di sini kita gunakan perintah cat untuk menampilkan isi dari
file itu. Cat decrypted _letter.txt. Di sini dapat kita lihat kembali isi dari surat tersebut, dan terdapat pertanyaan, was the letter decrypted correctly? Yang artinya, apakah surat itu didekripsi dengan benar? Di sini bisa kita lihat hasil dari dekripsi filenya. Kita bisa melihat kembali isi dari file tersebut yang berisi sebuah surat dari seorang cucu untuk neneknya, yaitu sebuah ucapan terima kasih karena telah dikirimkan sebuah biskuit coklat. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, the command used to decrypt also contain min-a option. Can you explain? Yang artinya, perintah yang digunakan untuk mendekripsi juga berisi opsi min-a. Bisa Anda jelaskan? Kita baca lagi sebelumnya, yaitu opsi min-a memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode penyandian. Metode penyandian berbeda dari base64 sebelumnya. Base64 sebelum menyimpan hasilnya pada sebuah file. Artinya, di sini merepresentasikan data biner ke dalam format string, sehingga kita dapat membaca isi dari file yang sudah terenkripsi tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.